Dalam sepak bola, seringkali bukan badai besar yang menenggelamkan kapal, melainkan kebocoran-kebocoran kecil yang dianggap remeh. Arsenal, sang pemuncak klasemen, baru saja merasakan bagaimana rasanya disengat oleh detail-detail minor yang mereka abaikan. Bertandang ke Getech Community Stadium pada Jumat dini hari, skuad asuhan Mikel Arteta seolah lupa bahwa di Premier League, sebuah lemparan ke dalam bisa menjadi senjata yang lebih mematikan daripada skema tiki-taka paling rumit sekalipun. Pertandingan melawan Brentford ini menjadi panggung bagi sebuah paradoks klasik, dominasi tanpa determinasi. Sepanjang 45 menit pertama, meriam London tampak seperti kehilangan pemantiknya. Untuk kali pertama sejak Desember silam, mereka gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran di babak pertama. Brentford, dengan kedisiplinan yang menyebalkan bagi lawan, berhasil mengunci setiap celah, memaksa Arsenal masuk ke ruang ganti dengan perasaan frustasi dan skor kacamata. Kebuntuan itu sebenarnya sempat pecah di menit ke-61. Dani Madueke yang menerima umpan silang presisi dari Piero Hincapié berhasil menanduk bola ke tiang jauh dan membawa tim tamu unggul. Saat itu banyak yang mengira Arsenal akan pulang dengan 3 poin di kantong. Namun, sepak bola punya cara sendiri untuk menghukum mereka yang lengah. Hanya berselang 10 menit, petaka itu datang dari situasi yang sangat Inggris, lemparan ke dalam. Roket dari tangan Michael Kayode memicu kekacauan di kotak penalti Arsenal. Bola disontek Sepp van de Beek sebelum akhirnya disambar oleh Keane Lewis-Potter. David Raya yang sebelumnya melakukan penyelamatan krusial dari Igor, kali ini harus pasrah melihat gawangnya bobol. Ini adalah gol keempat Brentford musim ini yang lahir dari situasi lemparan ke dalam. Sebuah statistik yang seharusnya sudah masuk dalam catatan merah staf pelatih Arteta. Meski Gabriel Martinelli nyaris menjadi pahlawan di masa injury time, penyelamatan gemilang Caoimhin Kelleher memastikan skor tetap 1-1. Hasil imbang ini terasa seperti kekalahan bagi Arsenal. Jarak di puncak klasemen yang semula terasa nyaman, kini terpangkas menjadi 4 poin saja dari kejaran Manchester City. Di saat perburuan gelar memasuki fase krusial, setiap poin yang hilang adalah oksigen bagi sang juara bertahan. Hasil imbang ini bukan sekedar statistik di atas kertas, melainkan sebuah peringatan keras bagi ambisi juara meriam London yang mulai terlihat rapuh saat menghadapi tekanan fisik yang intens. Mikel Arteta tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Baginya, bermain di markas Brentford tak ubahnya seperti berjudi di kasino setiap kali bola keluar lapangan untuk lemparan ke dalam. Ia mengakui bahwa timnya kehilangan ketenangan setelah unggul. Ada ketidakmampuan untuk menjaga disiplin dan mengontrol area permainan yang akhirnya memberi celah bagi Brentford untuk mengeksploitasi keunggulan bola mati mereka. Arsenal yang biasanya tampil klinis justru terlihat gagap saat lawan mulai memainkan gaya sepak bola yang pragmatis dan penuh determinasi. Di sisi lain, Declan Rice mencoba melihat situasi ini dengan kacamata yang lebih bijak. Gelandang asal Inggris ini menolak untuk bersikap naif. Ia menilai bahwa membawa pulang 1 poin dari London Barat bukanlah sebuah aib, mengingat performa konsisten Brentford yang bertengger di posisi ke-7. Declan Rice menekankan bahwa dalam perjalanan panjang menuju trofi, poin-poin sulit seperti inilah yang mungkin akan sangat berharga di penghujung musim nanti. Ia mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap melihat gambaran besar. Arsenal baru menelan 3 kekalahan di semua kompetisi sepanjang musim ini. Sebuah catatan yang sebenarnya masih sangat impresif. Namun, Declan Rice juga mengakui adanya fluktuasi dalam laga tersebut, di mana dominasi Arsenal sempat hilang di 25 menit terakhir. Bagi Rice, fokus sekarang adalah menjaga kewarasan mental dan kesegaran fisik
terutama dengan jadwal padat yang sudah menanti di depan mata, termasuk laga FA Cup melawan Wigan Athletic. Namun, di balik upaya menjaga mentalitas juara tersebut, badai cedera dan rumor transfer mulai mengusik ketenangan ruang ganti Emirates Stadium, memaksa Arteta untuk memutar otak lebih keras dari biasanya. Kabar buruk datang dari ruang medis. Kai Havertz, sosok yang mulai menemukan ritmenya sebagai gelandang serang siluman, kembali harus menepi karena masalah otot. Ini adalah pukulan telak mengingat Havertz baru saja pulih dari cedera lutut panjang. Kehilangan pemain asal Jerman ini dalam periode derby London Utara melawan Tottenham dan serangkaian laga krusial lainnya tentu menjadi tantangan taktis yang berat bagi Arteta. Padahal, eksperimen Arteta menempatkan Havertz lebih dalam di lini tengah sempat memberikan dimensi baru bagi serangan Arsenal. Ketiadaan Havertz secara otomatis menambah beban di pundak Gabriel Jesus. Namun, ironisnya, nama Jesus justru sedang kencang dikaitkan dengan pintu keluar. AC Milan dikabarkan sedang memantau situasi striker asal Brazil tersebut dengan seksama. Dengan kontrak yang akan berakhir pada 2027 dan belum adanya tanda-tanda perpanjangan, manajemen Rossoneri melihat celah untuk memboyong Jesus ke San Siro pada musim panas mendatang. Penunjukan agen asal Italia, Giovanni Brancini, oleh pihak Jesus seolah menjadi bumbu penyedap dalam rumor ini. Setelah sempat gagal mendarat di Milan 10 tahun lalu karena Inter lebih memilih Gabigol, kini kesempatan bagi Jesus untuk menjajal Serie A terbuka lebar. Situasi ini tentu sangat pelik bagi Arsenal. Di satu sisi, mereka butuh Jesus untuk mengejar gelar Liga. Di sisi lain, ketidakpastian masa depan sang striker bisa menjadi distraksi yang merugikan. Kini, Arsenal berdiri di persimpangan jalan antara mempertahankan konsistensi di tengah badai cedera atau membiarkan gangguan eksternal merusak momentum yang sudah mereka bangun dengan susah payah. Gelar juara Premier League tidak pernah dimenangkan oleh tim yang sempurna, melainkan oleh tim yang paling mampu bertahan dalam kekacauan.